Mencari informasi adalah hal yang sering kita lakukan saat ini. Biasanya, kita mengandalkan Google sebagai jawaban atas pertanyaan kita. Dengan banyaknya hasil pencarian yang muncul, kita harus bisa mengolah informasi yang kita dapatkan agar informasi tersebut akurat dan bukanlah hoax. Namun, tahukah kamu kalau sekarang ada sebuah AI yang bisa kasih kamu jawaban langsung secara akurat? Kita hanya perlu mengetik pertanyaan seperti sedang chatting, dan jawabannya akan langsung keluar. Nggak kayak chatan doi yang baru dibalas 3 hari. Inilah ChatGPT. Apa itu ChatGPT? ChatGPT adalah sebuah AI yang saat ini dikembangkan oleh OpenAI. OpenAI sendiri adalah sebuah organisasi penelitian di ranah AI yang dibentuk pada tahun 2015 oleh banyak konglomerat di bidang teknologi seperti Elon Musk dan Sam Altman. ChatGPT didesain untuk bisa menyediakan berbagai macam informasi dan menjawab pertanyaan kita secara natural. Layaknya kita sedang melakukan percakapan dengan manusia secara langsung. Intinya dengan AI ChatGPT ini, kita dapat mencari informasi yang kita inginkan hanya dengan mengetikkan pertanyaan kita. Dan respon yang dihasilkan pun mirip seperti kita sedang ngobrol dengan manusia, bukan komputer. Apa aja yang bisa kita lakukan dengan ChatGPT? Well, ada banyak hal yang bisa kita lakuin dengan ChatGPT ini, baik di ranah personal maupun profesional. Untuk ranah personal, kamu bisa pakai ChatGPT ini di beragam hal, seperti menanyakan topik tentang sains, teknologi, sejarah, dan masih banyak lagi. Kamu juga bakal dikasih pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang kamu tanyakan. Sebagai alat untuk belajar bahasa asing, kalau kamu kesulitan dalam belajar bahasa asing dan nggak punya guru yang ngajarin, kamu bisa pakai ChatGPT ini buat belajar bahasa. Sebagai alat bantu kamu saat lagi ngerjain PR. Kalau kamu punya PR matematika yang sulit kamu kerjain, kamu juga bisa pakai ChatGPT ini buat bantu ngerjain PR matematika kamu. Jadi nggak cuma jawabannya aja yang dikasih, kamu juga bakal dikasih tahu langkah-langkah buat nyelesain pertanyaan yang lagi kamu kerjain sekarang. Sebagai alat bantu untuk membuat konten artikel. Kalau kamu lagi ngelola website dan bingung mau bikin konten apa buat website kamu bisa pakai ChatGPT ini buat kasih kamu konten artikel tentang topik yang kamu pengen. Membantu membuat codingan. Nah, kalau kamu programmer dan lagi stuck, kamu sekarang nggak perlu lagi ke Stack Overflow dan nanya masalah yang kamu hadepin dan nunggu jawabannya dalam waktu yang lama. Kamu bisa pakai ChatGPT ini buat bantu bikin codingan yang sekiranya kamu lagi stuck sekarang. Sebenarnya masih banyak yang bisa kamu lakuin dengan ChatGPT ini. Apalagi buat kalangan profesional, ChatGPT ini bisa kamu manfaatin buat bikin semacam customer service yang tersedia dalam 24 jam. Sebagai orang yang tinggal di Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia, hal ini jadi pertanyaan buat kita. Bisakah ChatGPT ini kita pakai dengan bahasa Indonesia? Jawabannya bisa banget. Kamu bisa pakai ChatGPT ini dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang berarti kamu nggak perlu lagi pakai bahasa Inggris buat pakai ChatGPT ini. Aku bahkan coba iseng buat nyuruh ChatGPT ini bikinin aku lirik. Iya, lirik lagu tentang hujan dalam bahasa Indonesia. Dan hasilnya cukup mencengangkan. Kalau kamu tertarik mencoba ChatGPT ini, kamu bisa langsung kunjungin websitenya di chat.openai.com. Sebelum pakai ChatGPT ini, kamu terlebih dahulu bikin akun kamu di sana. Limitasi ChatGPT. Sebagai sebuah AI yang super cerdas, tidak membuatnya lepas dari kekurangan. Terlebih kalau kita ngomongin data yang ditrain buat AI ini. Dan tentu saja, ChatGPT punya limitasi tersendiri seperti informasi yang dihasilkan bisa saja salah. Ya, ChatGPT meskipun terlihat akurat dan dapat diandalkan, kamu sebagai pengguna juga harus melakukan cross-check buat mastiin keakuratan topik yang kamu tanyain. Terkadang dapat memberikan suatu topik yang bias dan juga berbahaya bagi kalangan tertentu. Kamu juga harus berhati-hati dalam mencari informasi di ChatGPT ini. Mungkin aja informasi yang dihasilin bisa berbahaya dan tidak lepas dari bias. Kalau kamu adalah orang tua yang punya anak, kamu juga harus bisa kasih edukasi ke anak kamu saat pakai ChatGPT ini. Data yang terbatas dan hanya berasal dari data sebelum 2021. Ya, inilah kenapa kamu harus melakukan cross-check, karena data yang digunakan oleh ChatGPT ini adalah kumpulan data yang berasal dari tahun 2021 dan sebelumnya. Haruskah kita khawatir? Dengan hadirnya chat AI yang super cerdas ini bikin kita semua ya sedikit khawatir. Apakah nantinya pekerjaan kita
bakal digantikan oleh AI ini sepenuhnya, atau mungkin bisa nggak sih AI ini mengambil alih tatanan dunia? Ya, itu kedengaran berlebihan sih. Tapi ya, seperti itulah yang kita bayangkan selama ini. Untuk masalah pekerjaan, mungkin tidak sepenuhnya pekerjaan yang kita lakuin sebagai manusia ini digantikan sepenuhnya oleh AI. Ya, itu juga tergantung dari yang punya perusahaan ya, dan kebijakan pemerintah untuk mengatur penggunaan AI ini nantinya. Dan kalau masalah untuk mendominasi tatanan dunia, kayaknya enggak juga sih, karena si ChatGPT ini hanya didesain untuk membantu kita dalam mencari informasi. Dan ChatGPT ini nggak punya perasaan, kehendak, ataupun keinginan tersendiri buat melakukan hal demikian. At least itu juga katanya ChatGPT. Bagi kamu seorang penulis online dan customer service, kamu kayaknya harus sedikit waspada dengan adanya AI ini. Aku nggak main-main loh ya. Dan bukan buat menakut-nakuti, karena bukan nggak mungkin kamu para penulis online di luar sana akan mengalami yang namanya speed job, karena sebagian pengelola website udah nggak perlu pusing untuk bikin konten di website mereka. Dan buat kamu yang berprofesi sebagai customer service, mungkin kamu harus sedikit waspada tentang hal ini, karena bukan nggak mungkin ya perusahaan tempat kamu bekerja sekarang bakal mencoba menggunakan AI ini, karena waktu ketersediaannya yang hingga 24 jam dalam melayani customer service. Setidaknya pemerintah saat ini juga harus bikin kebijakan ya buat menggunakan AI ini, apalagi dalam urusan ketenaga kerjaan, biar nantinya sebagian orang nggak kehilangan pekerjaannya. Mungkin sampai sini dulu aja ya pembahasan tentang ChatGPT ini, karena kalau dilanjutin takut kepanjangan. Like kalau kamu suka video ini, dan jangan lupa buat subscribe channel ini biar terus berkembang dan bikin konten yang lebih menarik lagi ke depannya. Semoga channel ini bisa dapat 1000 subscriber ke depannya, dan pastiin kamu subscribe ya. Aku Indrajit Alfian Boro, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.